Hai Sobat Hiker, selamat datang kembali di channel Limbal Outside. Channel ini seputar kegiatan camping, hiking, unboxing, dan review peralatan atau produk-produk outdoor lainnya. Nah, seperti biasa, di video kali ini saya akan kembali membahas peralatan hiking yang penting dan wajib untuk dimiliki oleh seorang pendaki gunung. Tapi sebelum saya memulai videonya, saya mau mengingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update video-video saya yang terbaru. Jadi di video kali ini saya akan membahas dua jenis sepatu yang biasa digunakan dalam kegiatan mendaki gunung, yakni sepatu gunung atau hiking boots dan sepatu trail running. Dimana belakangan ini para pendaki-pendaki, terutama para pendaki pemula, itu biasanya masih bingung untuk memilih atau menentukan sepatu mana yang akan mereka gunakan ketika mendaki gunung. Apakah menggunakan hiking boots atau sepatu trail running? Nah, sebelum memilih atau menentukan sepatu apa yang akan kalian gunakan, tentunya yang pertama kita harus mengetahui dulu karakteristik dari masing-masing kedua sepatu ini, kapan waktu-waktu yang terbaik untuk digunakan, dan tentunya kita mesti tahu juga apa-apa saja kelebihan dan kekurangan dari kedua sepatu ini. Lalu apa yang menjadi karakteristik dari kedua sepatu ini, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, serta siapa-siapa saja yang cocok atau direkomendasikan untuk menggunakan kedua sepatu ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan bahas jenis sepatu hiking dulu. Untuk jenis sepatu hiking seperti ini tentunya sudah tidak lazim buat teman-teman semua. Jadi untuk sepatu model ini itu memiliki 3 kategori atau 3 jenis atau model. Ada yang low cut, mid cut, dan high cut. Dan untuk yang model ini adalah yang model mid cut. Lalu untuk harga hiking boots itu bervariasi mulai dari yang 300 ribuan sampai yang 3 jutaan tergantung brand dan kualitas dari sepatu tersebut. Dan pada umumnya outsole pada hiking boots seperti ini memiliki outsole yang keras dan tebal serta permukaan yang tidak rata atau bergerigi. Gunanya adalah untuk mencengkram dan diperuntukkan untuk menghadapi segala jenis medan yang kita lalui. Memiliki bodi yang tebal dan kaku seperti ini gunanya adalah untuk membuat kaki kita tetap kokoh ketika digunakan pada saat trekking atau mendaki gunung, dan tentunya agar kaki kita tidak mudah terkilir. Lalu tingginya dia semata kaki atau di atas mata kaki, gunanya adalah untuk melindungi kaki kita dari duri, bebatuan, kerikil, dan benda-benda lainnya yang bisa mencederai kaki kita. Lalu fitur-fitur yang pada umumnya biasa disematkan pada sepatu hiking adalah fitur-fitur proteksi yang berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan-benturan seperti benturan pada bebatuan atau akar-akar pohon dan sebagainya. Nah, sepatu hiking jenis ini sebenarnya awalnya diperuntukkan untuk mereka yang biasa membawa beban berat. Namun, sepatu hiking seperti ini juga bisa digunakan untuk pendaki-pendaki pemula sekalipun dengan tidak membawa beban yang berat. Dan di beberapa jenis sepatu hiking juga sudah ada yang menggunakan fitur waterproof untuk mencegah air masuk ke dalam sepatu ketika melakukan pendakian di daerah yang lembab, berair, atau melakukan pendakian pada saat musim hujan. Nah, dengan menggunakan sepatu hiking jenis ini tentunya akan membuat kita lebih merasa aman dan tidak terlalu khawatir dalam melewati berbagai jenis medan yang kita lalui karena beberapa fitur dan proteksi yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu siapa-siapa saja yang direkomendasikan untuk menggunakan sepatu jenis ini? Tentu saja buat mereka yang biasa membawa beban berat. Namun bisa juga digunakan untuk mereka yang pemula sekalipun tidak membawa beban berat. Nah, dari beberapa karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya sepatu hiking jenis ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pada hiking boots pada umumnya adalah bentuknya yang kaku seperti ini, menjadikan kaki kita tidak leluasa untuk bergerak, dan bobotnya yang lebih berat antara 1,3 sampai 1,5 kg menjadikan penggunanya itu merasa lelah atau letih ketika menggunakan sepatu ini dalam waktu yang cukup lama. Lalu untuk fitur waterproofnya juga pada umumnya tidak bertahan lama, tapi itu juga tergantung pada intensitas penggunaan dan cara merawat kalian. Dan fitur waterproofnya ini sendiri juga tidak 100% mencegah air masuk ke dalam sepatu, terutama jika kalian menggunakan dalam kondisi hujan. Bisa dibilang fitur waterproof ini hanya sekedar meminimalisir air merembes masuk ke dalam sepatu. Dan biasanya kaki kita itu akan terasa panas dan gerah jika kita melakukan pendakian pada musim kemarau atau kita mendaki pada cuaca terik matahari. Apalagi jika sepatu yang kita gunakan itu tidak didukung dengan fitur breathable atau bernafas,
seperti pada fitur sepatu The North Face Ultra Fast Vapor ini yang sudah pernah saya review di video sebelumnya. Buat kalian yang mau tonton video reviewnya, kalian bisa cek link videonya ada di pojok kiri atas. Dan kekurangan lainnya adalah ketika sepatu ini basah, maka keringnya akan sangat lama, terutama jika saat melakukan perjalanan yang butuh waktu berhari-hari pada musim hujan. Lalu yang berikutnya adalah jenis sepatu trail running. Nah, jenis sepatu trail running ini sekalipun namanya adalah sepatu trail running dan memang pada dasarnya dibuat untuk kegiatan atau aktivitas trail running, namun saat ini sudah banyak yang menggunakan jenis sepatu ini untuk mendaki gunung. Bahkan sudah banyak pendaki-pendaki yang hijrah dari sepatu hiking ke sepatu trail running, terutama buat mereka yang sudah mulai menerapkan atau sudah menerapkan konsep ultralight dengan alasan sepatu ini lebih fleksibel dan lebih ringan. Untuk sepatu jenis ini kisaran harganya itu juga mulai dari 300 ribuan sampai yang 3 jutaan lebih. Tapi saya sendiri kurang merekomendasikan kalian untuk membeli atau memilih sepatu jenis ini dengan harga 300 ribuan. Saya lebih merekomendasikan kalian untuk membeli yang standar harganya itu 700 ribuan. Lalu untuk karakteristik dari sepatu ini, untuk outsole-nya itu tidak berbeda jauh dari sepatu hiking. Jadi untuk outsole-nya dia juga memiliki outsole yang keras, agak tebal dan memiliki grip atau gerigi seperti ini yang gunanya untuk mencengkram dan diperuntukkan untuk menghadapi segala jenis medan. Namun pada outsole pada sepatu jenis ini dia lebih elastis dibandingkan pada sepatu hiking supaya penggunanya itu tetap bebas bermanuver atau berakselerasi ketika menggunakan sepatu ini. Lalu bodi pada sepatu trail running ini yang membedakan dengan sepatu hiking. Untuk bodi pada sepatu trail running ini dia lebih elastis, tipis dan breathable karena memang peruntukannya untuk berlari. Dan untuk fitur waterproof juga tetap dimiliki pada sepatu jenis trail running untuk mencegah rembesan air masuk ke dalam sepatu. Menggunakan sepatu trail running menjadikan kaki lebih bebas bernafas apalagi jika digunakan pada cuaca panas. Bergerak pun menjadi lebih lincah karena bobotnya yang jauh lebih ringan dibandingkan hiking boots. Ketika basah sepatu ini akan lebih cepat kering dan di beberapa jenis sepatu trail running juga sudah memiliki fitur yang lengkap yang membuat penggunanya lebih nyaman ketika menggunakan seperti yang dimiliki pada sepatu trail running jenis Salomon Sense Pro 3 ini yang sudah pernah saya review di video sebelumnya. Untuk link videonya ada di pojok kiri atas. Nah, biasanya dengan menggunakan sepatu jenis ini untuk mendaki gunung, kita akan lebih hati-hati dalam melangkah dan lebih cermat dalam melihat jalur karena kita sadar bahwa sistem proteksi yang dimiliki sepatu ini tidak sebaik yang dimiliki oleh sepatu hiking boots. Lalu siapa-siapa saja yang disarankan atau direkomendasikan untuk menggunakan sepatu jenis ini? Jadi jenis sepatu trail running ini cocok bagi mereka yang sudah menerapkan konsep ultralight backpacking. Bagi mereka yang menggunakan sepatu ini, tidak disarankan membawa beban lebih dari 12 kg. Cocok untuk medan pendakian yang tidak terlalu susah. Tidak disarankan bagi mereka yang memiliki riwayat cedera engkel yang parah atau cedera lainnya pada bagian kaki karena lebih berisiko. Dan tentunya sangat cocok untuk mereka yang hobi berlari karena sudah terlatih menggunakan sepatu jenis ini dan tidak perlu lagi penyesuaian. Nah, dari beberapa karakteristik dan kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, sepatu jenis ini juga tentu saja memiliki beberapa kelemahan. Dan kelemahan dari sepatu ini umumnya adalah umurnya yang tidak begitu panjang dibandingkan dengan sepatu hiking. Namun, lagi-lagi tergantung dari kualitas dari sepatu yang kalian gunakan, intensitas penggunaan, dan tentu saja medan yang dihadapi dan cara kalian merawat sepatu jenis trail running ini. Lalu kelemahan lainnya adalah dalam hal proteksi. Untuk masalah proteksi, sepatu jenis ini tidak lebih safety dibandingkan sepatu hiking karena desainnya yang lebih tipis dan lebih pendek. Fitur waterproof juga pada jenis sepatu ini tidak mendukung secara optimal karena bentuknya yang pendek. Nah, yang terakhir adalah bagaimana tips dalam merawat kedua sepatu ini agar tetap awet dan tahan lama. Jika sepatu kalian tidak terlalu kotor setelah digunakan, sebaiknya dibersihkan seadanya saja lalu dikeringkan. Dan jika memang kondisinya terpaksa harus dibersihkan atau dicuci, hindari mencuci atau membersihkan dengan menggunakan bahan deterjen karena bisa merusak fitur waterproof pada sepatu ini. Jangan terlalu lama mengeringkan di bawah terik matahari. Dan ketika tidak digunakan, biasakan selalu menaruh bahan silika gel pada sepatu kalian agar lebih awet, tidak berbau, dan tidak berjamur. Lalu, mana yang lebih baik untuk digunakan? Hiking boots atau sepatu trail running? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan kalian. Dari beberapa karakteristik dan kelebihan serta kekurangan dari kedua sepatu ini yang sudah saya jelaskan tadi, tentu saja kesimpulannya adalah apapun yang kalian gunakan, apapun yang kalian miliki saat ini,
itulah yang terbaik untuk digunakan. Jika saat ini kalian cuma memiliki sepatu hiking boots, maka itulah yang terbaik untuk digunakan. Sebaliknya juga, jika kalian saat ini hanya memiliki sepatu trail running, maka itulah yang terbaik untuk digunakan. Atau bahkan jika saat ini kalian cuma memiliki sendal gunung, maka itulah yang terbaik untuk kalian gunakan. Karena yang paling penting dalam mendaki gunung adalah menggunakan alas kaki yang kita yakini dan kita percaya aman bagi kita. Dan saya sendiri menggunakan kedua sepatu ini tergantung dari medan yang akan saya lalui atau beban berat yang akan saya bawa. Bahkan untuk di saat-saat tertentu saya bisa menggunakan sesuai selera saya. Oke Sobat Hikers, demikian pembahasan saya mengenai sepatu hiking atau hiking boots dan sepatu trail running. Jika kalian ada pertanyaan atau pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam lestari.